Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farzima Farhan, NIM 2021 53069, kelas Sistem Informasi B. Big data dan insinuasinya dalam organisasi, yaitu mencirikan big data analitik sebagai peluang dan ancaman bagi profesi akuntansi. Ini mewakili peluang dalam kekayaan data yang digabungkan dengan perangkat lunak analitik yang sekarang tersedia untuk memecahkan masalah akuntansi dan bisnis. Skyder, Day, Janvin, Ajayi, dan Rakske 2015. Ini merupakan ancaman dalam otomatis tugas akuntansi seperti pencatatan dan pembuatan laporan, mengurangi kebutuhan akuntansi manusia. Selain itu, profesional lain memiliki kemampuan untuk melakukan fungsi analitik data yang dapat dikonsumsi oleh akuntan, di mana akuntan di laut yang belum dipetakan ini, karena akuntan memahami data akuntansi. Selanjutnya, fungsi akuntansi. Lebih banyak fungsi akuntansi yang diotomatisasi dalam perangkat lunak. Manajer dan investor mengharapkan analisis data yang lebih baik. Investor sangat ingin melihat tren bisnis yang menandakan perubahan pendapatan. Dengan demikian, mereka tertarik pada umpan data transaksi, misalnya ringkasan berdasarkan dari pembelian konsumsi di perusahaan publik. Selanjutnya, efek riak pada pendidikan. Efek riak big data merupakan pendidikan tingkat universitas untuk akuntan datang melalui panggilan dari pemberi kerja untuk akuntan tingkat pemula dan auditor dengan keahlian analitis. First Business telah mendokumentasikan pergeseran dari pelacakan orang dan pembayaran pesanan ke otomatisasi tugas. Selanjutnya, tanggapan analitik data telah ditulis ke dalam standar asosiasi untuk Advanced Collegiate Schools of Business atau AACSB untuk akuntansi dalam bentuk standar A7 pada analitik data. Selanjutnya, dari sistem warisan ke penggunaan big data yang cekatan. Satu, perusahaan bercita-cita untuk mengubah sistem informasi mereka untuk mengambil keuntungan dari wawasan bisnis yang dapat diperoleh dari analisis data. Mereka terhalang oleh sistem yang ada yang telah bertambah selama beberapa dekade. Selanjutnya, dari mana data berasal dari perusahaan dan organisasi yang ingin dianalisis. Beberapa diantaranya adalah data transaksi yang akrab dalam sistem akuntansi, biasanya sangat terstruktur dengan pengeditan yang cermat sebelum diizinkan masuk ke sistem akuntansi. Beberapa data tersebut adalah tentang lokasi atau perilaku sesuatu, misalnya data radio frekuensi (RID) atau RFID yang direkam secara real time, yang menunjukkan keberadaan produk atau palet produk di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Munculnya jenis data baru, ditambah dengan meningkatnya volume jenis data transaksi tradisional, mendorong pelurusnya cara yang lebih baik untuk mengatur data untuk menganalisis. Beberapa teknik untuk menyiapkan data untuk analisis sudah lama ada. Salah satunya adalah pemodelan Resource Event Agent atau REA, subjektif artikel oleh Murthy dan Gers 2017 yang mendefinisikan pola informasi untuk mengekstraksi informasi terkait transaksi bisnis dari big data. Tujuannya adalah untuk membuat arsitektur data untuk mengekstrak informasi dari big data yang dapat diterapkan dalam konteks akuntansi. Volume data tumbuh. Data tentang interaksi dan pengamatan tersedia selain data transaksi tradisional. Sebagai Varsali et al. 2015 membahas data transaksi biasanya terstruktur dengan baik, yang membuatnya dapat dianalisis dalam sistem basis data relasional. Data interaksi misalnya dari media sosial atau sumber lain biasanya tidak terstruktur.
data tentang pengamatan dapat misalnya data RFID atau log yang berisi peristiwa proses atau tidak terstruktur, tergantung pada konteksnya. Misalnya komentar yang muncul dalam log peristiwa proses, profil proliferasi data menantang Audi karena pendekatan audit tradisional telah dirumuskan dan dilakukan di dunia di mana data terbatas dan tidak ada perangkat lunak yang baik untuk menganalisis volume yang besar. Kesimpulan, potensi penggunaan akuntansi dan jaminan berbasis blockchain untuk memungkinkan akuntansi waktu nyata dapat diverifikasi dan transparan. Blockchain muncul sebagai cara untuk merekam transaksi mata uang kripto yang tidak dapat ditolak. Penggunanya sebagai besar telah dieksplorasi di perbankan, pasar keuangan, asuransi, sistem pemungutan suara, kontrak leasing, dan layanan pemerintah. Kantor akuntan memanfaatkan pertumbuhan ketersediaan data dan peningkatan kemampuan perangkat lunak untuk membuat dashboard yang diisi dengan operasi dan aliran terkait lainnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah tutur kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.